Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Mengakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu sebuah pertanyaan yang gampang-gampang susah dijawab, padahal gampang sih jawabnya. Kenapa? Karena pertanyaannya tidak tepat. Jadi begini deh, pada satu ketika saya ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya begini, Pak, apa benar orang Kristen itu harus berbuat baik supaya dia bisa masuk surga? Kan bukannya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dia? Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib kan sudah cukup. Kenapa manusia harus melakukan lagi hal-hal yang baik, melakukan ini, itu supaya dia bisa masuk surga? Kan sudah cukup kematian Tuhan Yesus. Nggak perlu, Pak. Jadi menurut Bapak, orang Kristen harus berbuat baik supaya bisa masuk surga. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib nggak cukup, nggak bisa menyelamatkan orang itu. Oh, di awal sih sepertinya keras sekali gitu pertanyaan dan sepertinya berat gitu ya. Bisa sih saya jawab dengan cepat gitu, cuman saya harus memberikan suatu penjelasan yang komprehensif kepada orang ini. Oke, jadi begini, kita pelan-pelan saja dulu ya. Orang Kristen atau istilah Kristen lah, sudah sering saya bahas di video-video saya. Kristen artinya to be like Christ, menjadi serupa Kristus. Menjadi serupa Kristus. Artinya, kalau Anda mengaku orang Kristen, maka Anda harus menjadi serupa Kristus. Memang tidak akan bisa ya 100%, tetapi setidak-tidaknya Anda melakukan apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan ketika dia masih hidup di muka bumi. Dengan cara apa? Ya, satu, lakukan apa yang dia lakukan, pasti yang dia firmankan. Baru Anda disebut orang Kristen yang taat. Di luar itu, Anda berarti bukan orang Kristen. Sekali lagi, di luar itu, kalau Anda tidak hidup seperti Yesus hidup, maka Anda pada dasarnya bukan orang Kristen atau tidak layak disebut sebagai orang Kristen. Apalagi kalau Anda hidupnya seperti itu, tapi Anda jadi pendeta. Anda tidak layak disebut sebagai orang Kristen, apalagi pendeta. Oke? Nah, karena Kristen artinya to be like Christ, menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus mempelajari apa saja yang Tuhan Yesus lakukan selama dia masih hidup. Tentu kita tidak bisa tahu 100% keseluruhan apa yang Tuhan Yesus lakukan selama dia masih hidup. Tetapi ada caranya untuk mengetahui apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia masih hidup. Anda bisa baca di Alkitab. Nah, itu sumber referensi. Walaupun kalau mau jujur, Alkitab juga tidak mencatat setiap detail apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi disitulah Anda sudah bisa memakai Alkitab sebagai referensi. Walaupun Alkitab tidak mencatat mungkin jutaan pekerjaan apa gitu, tapi garis besarnya sudah dijelaskan di Alkitab. Oke? Kemudian apa saja yang difirmankan Tuhan, apa saja yang Tuhan kehendaki Anda sebagai orang Kristen untuk Anda lakukan. Nah, kalau Anda tunduk kepada semua itu, ya, mencoba sekuat tenaga, tentu tidak tenaga manusia. Anda kan ada bantuan Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus sebagai penolong Anda, pendamping Anda, dia yang akan memberitahukan Anda
Ini lo yang benar, ini lo yang tidak benar, kira-kira seperti itu. Maka ketika Anda sebagai orang Kristen yang mencoba untuk taat gitu ya, tetapi pada satu ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak benar atau jahat gitu ya, pasti ada suara kecil dari hati Anda yang mengatakan ini nggak benar. Pasti deh, ya. Nah, itu salah satu juga pekerjaan Roh Kudus, ya, yang memberitahu Anda, membimbing Anda, menyatakan hal-hal yang benar dan yang salah. Disitulah Anda hari demi hari dikoreksi. Nah, tinggal bagaimana Anda mau memberikan diri Anda tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga Anda mampu mentaati firman yang setelah difirmankan selama Tuhan Yesus masih hidup, dan melakukan firman-Nya seperti yang dituliskan di Alkitab. Itulah hakikat hidup orang Kristen. Dengan bantuan Roh Kudus, dia melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, dan dia juga tidak melakukan apa saja yang tidak disuruh atau dilarang lah, sebut saja, oleh Tuhan. Misalnya jangan membenci saudaramu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan mencuri dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau Anda langgar itu, ada suara kecil yang menegur Anda. Salah ini, sehingga Anda terus belajar mencoba menundukkan diri Anda untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan selama Anda hidup di muka bumi ini. Jadi dengan kata lain, kalau Anda benar-benar orang Kristen yang mau menundukkan diri Anda di bawah pimpinan Roh Kudus, hidup seturut kehendak Allah, maka sebenarnya pertanyaan tadi tidak perlu ditanyakan. Iya dah, kalau Anda benar-benar sebagai orang Kristen menundukkan diri terhadap apa kehendak Allah dan melakukan seluruh firman yang telah difirmankan oleh Tuhan buat Anda, baik yang Anda harus lakukan dan mana yang harus Anda hindari, maka pertanyaan tadi sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Coba balik lagi ke pertanyaan awal. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah orang Kristen harus melakukan perbuatan baik supaya dia bisa masuk surga? Bukankah pengorbanan Tuhan Yesus itu sudah cukup? Kan kita nggak usah melakukan hal-hal yang baiklah ini itu supaya layak masuk surga. Kan semuanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus oleh kematiannya di kayu salib. Kan pertanyaannya begitu kira-kira ya. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar menjadi orang Kristen, orang yang mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup, pertanyaan apakah orang Kristen harus berbuat baik, itu otomatis. Orang Kristen yang benar-benar Kristen pasti berbuat baik. Iyalah, kalau orang melakukan semua firman yang Tuhan Yesus firmankan, baik yang diminta maupun yang dilarang, otomatis, sudah pasti otomatis dia melakukan perbuatan baik. Bukan berarti dia melakukan perbuatan baik itu untuk masuk surga. Walaupun bisa juga sih diarahkan ke sana, tetapi saya nggak mau masuk ke sana. Saya cuma mau bilang, kalau seseorang benar-benar menjadi orang Kristen yang sungguh hidup seturut kehendak Tuhan saja, ya, mentaati seluruh firman-Nya, maka pertanyaannya, apakah orang Kristen harus berbuat baik, Pak, untuk masuk surga? Tidak perlu dipertanyakan. Karena orang Kristen yang benar pasti dia berbuat baik. Kalau Anda ketemu orang yang ngaku Kristen tapi setiap hari, hampir setiap hari, atau kebanyakan dari kehidupannya tetap menipu orang, tetap merugikan orang, tetap memfitnah orang, tetap tidak mengampuni orang, maka pada hakikatnya orang ini tidak layak disebut sebagai orang Kristen. Jadi jangan bilang kalau Anda tidak melakukan perbuatan baik Anda tidak masuk surga. Bukan. Kalau Anda mau disebut Kristen gitu aja biar gampang ya, Anda harus melakukan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Nah, kalau Anda melakukan apa yang difirmankan Tuhan, pasti semuanya baik. Jangan membenci, kasihilah musuhmu, ya.
berikanlah pengampunan. Itu kan baik semua. Kalau Anda tidak melakukan itu, ya Anda bukan orang Kristen. Artinya Anda tidak layak masuk surga. Jadi jangan dibalik pertanyaannya. Nah, tapi oke lah. Saya mengerti mengapa pertanyaan itu dipertanyakan. Karena ada atau banyak orang yang mengambil satu atau dua ayat, tapi dia tidak baca utuh gitu ya. Langsung dia tafsirkan bahwa untuk masuk surga itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan. Kita lihat saja ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Bunyinya demikian, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dari ayat 8 dan 9 langsung ditarik kesimpulan bahwa yang menyelamatkan kita itu kasih karunia, bukan hasil pekerjaan kita. Itu pemberian Allah. Itu kalau dilihat ayat 8-nya. Kemudian ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaan kamu. Kamu mau berbuat baik apapun, kamu nggak bisa selamat. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Betul. Kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, saya langsung bilang, betul. Anda mau berbuat baik seperti apa, tapi kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati di kayu salib, ya, tidak ada kasih karunia, Anda nggak bisa selamat. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati di kayu salib, semua orang ketika mati, nanti kiamat kayak atau kapan gitu ya, dia langsung masuk ke neraka, karena tidak ada penebusan dosa. Dia mau berbuat baik seperti apa kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati di kayu salib, tidak ada penghakiman. Jadi dia mau berbuat baik seperti apa, pasti langsung meluncur ke neraka. Maka dari itu perlu penebusan dosa dulu di kayu salib. Ya, baru setelah itu nanti manusia layak untuk dihakimi. Ya, jadi pemberian keselamatan itu betul oleh karena kasih karunia. Kalau nggak ada kasih karunia, semua orang pasti masuk neraka. Mulai nangkep. Tanpa kasih karunia semua orang mati, nggak ada penghakiman, langsung masuk neraka. Tapi karena ada kematian Tuhan Yesus, ada kasih karunia. Nah, orang yang merespon terhadap kasih karunia itulah yang diselamatkan. Baru Anda baca ayat 10-nya, jangan ditinggalkan. Ayat 10-nya bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Iya, pekerjaan baik itu yang mentaati firman-Nya. Jadi otomatis kalau orang Kristen hidup pasti harus melakukan firman Tuhan yang di sini disebut untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau orang Kristen tuh harus hidup di dalamnya, di dalam kehidupan ini yang taat terhadap firman Tuhan. Kalau dia tidak taat terhadap firman Tuhan, artinya dia bukan orang Kristen, tidak to be like Christ, tidak serupa Kristus. Jadi jangan tanya lagi apakah orang Kristen harus berbuat baik Pak untuk bisa masuk surga. Nah, orang Kristen otomatis dia akan berbuat baik kalau Kristennya benar. Tapi kalau cuman Kristen dia bilang tenang saja, kita sudah Kristen, Tuhan Yesus sudah mati buat kami, terus dia hidup sembarangan, pada dasarnya dia bukan Kristen. Dia bukan Kristen. Jadi tetap saja nanti ketika dia mati, meskipun Yesus sudah mati mengangkat dosa seluruh dunia, semua orang kan harus dihakimi pada akhirnya ya. Nggak otomatis gitu. Buat apa nanti ada penghakiman? Ya. Jadi jangan tanya lagi, Pak, apakah orang Kristen harus berbuat baik untuk masuk surga? Nggak usah ditanya lagi ya. Sudah jelas penjelasan saya. Jadi orang Kristen baru bisa disebut orang Kristen kalau dia hidup seperti Tuhan Yesus pernah hidup, mentaati seluruh apa yang difirmankannya. Oleh karena itu pasti dia melakukan pekerjaan baik seperti yang disebut di Efesus 2 ayat 10. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.